Baik, Pak Dian mungkin kalau sambil nunggu Bu Siti nyari lokasi yang sinyalnya bagus, Baik. mungkin saya naik dulu untuk apa namanya pengantar untuk materi besok ya, Hmm. biar nggak nunggu lama gitu. Jadi nanti Silakan, Bu Pak. Siti materi kedua. Betul, Baik, betul. Baik, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama-sama untuk arahan dari Pak Teddy Hadiana dari DLB Bubble 2019 untuk arahan tentang kegiatan yang akan kita lakukan di esok hari. Silakan kepada Bapak Teddy, kami persilahkan. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat dari Bangka Belitung. Luar biasa dengan cuaca yang sebetulnya kurang mendukung ya, kayaknya semua daerah hujan nih gitu ya. Tapi kita alhamdulillah masih bisa tetap hadir di dalam room ini. Terima kasih kepada Pak Dian untuk memandu acara ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ini sebetulnya materi saya untuk besok, tapi ini hanya pengantar saja Bapak Ibu, bukan sebagai materi utamanya. Karena yang terutama dari materi saya ini adalah bagaimana Bapak Ibu membuka sebuah room Vicon, kemudian bagaimana Bapak Ibu mengelola room Vicon itu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini hanya pengantar saja untuk materi besok. Pak Dian sudah muncul ininya, share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah ya. Baik. Koordinasi dalam pembelajaran. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, uh, video conference ini dulu menjadi barang mahal gitu ya. Dulu kalau orang ada rapat menggunakan video conference ini, wah gitu, mewah gitu. Kegiatan yang sangat mewah gitu. Apalagi biasanya kantor-kantor yang eksklusif kemudian menyelenggarakan video conference. Tetapi ternyata sekarang ini sudah mengalami pergeseran Bapak Ibu sekalian, di mana video conference ini sudah menjadi kebutuhan. Bahkan dari level sekolah dasar itu video conference sudah mulai digunakan, bahkan generasi sekarang sudah duluan mengenal ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya izinkan saya untuk menyampaikan ini dulu. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah ada generation gap gitu ya. Kemarin sempat juga disinggung oleh Pak Hasan terkait generation gap ini, yaitu perbedaan sikap, cara pandang, perilaku gitu ya, antar individu yang diakibatkan oleh perbedaan jarak usia yang cukup jauh gitu ya. Tadi sampaikan oleh Bu Siti juga disebutkan kita ini termasuk generasi lama nih gitu ya. Yang diajar oleh kita ini adalah generasi milenial, generasi Z gitu ya. Yang mereka dari mulai kecil sudah mengenal yang namanya teknologi. Dari mulai mereka sekarang usia 1 tahun bahkan belum nyampe 1 tahun aja mereka sudah ada yang megang handphone ya, walaupun hanya dengerin musik atau mengklik video dan segala macam gitu. Jadi mereka sudah kenal duluan bahkan dekat sekali dengan teknologi. Nah, generasi Gen Z ini kalau menurut Kumawang Jati, ini pakar pembelajaran bahasa di ITB, ini muncul karena adanya perkembangan teknologi ini, sehingga ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa generasi gap ini muncul sekitar 10 tahun ke belakang ini, setelah teknologi begitu berkembang begitu pesatnya. Nah, apa kemudian kaitannya dengan kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian? Mungkin yang pernah ikut PLPG ataupun tidak gitu ya, saya yakin pernah mendapat pembinaan dari pengawas bahwa guru profesional itu harus menguasai 4 kompetensi. Adanya kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Nah, saya coba soroti satu bagian tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu biasanya dikaitkan dengan penguasaan substansi bidang studi yang diampu. Jadi bagaimana seorang guru menguasai bidang materi atau mata pelajaran yang diampunya. Ternyata kalau kita baca lagi peraturan pemerintahnya terkait tentang kompetensi guru nih, di situ disebutkan ada satu poin menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Jadi ternyata sudah dituntut bahwa guru-guru harus mampu menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ketika pemberlakuan kurikulum 2013 kita masih ingat kita dijejali dengan siswa sekarang ini
generasi milenial. Kemudian kita harus menyambut abad 21 gitu. Kemudian muncul istilah karakter guru abad 21. Karena diharapkan kalau ingin membentuk generasi milenial, generasi abad 21 berarti gurunya juga harus berpola pikir abad 21. Nah, ini disebutkan karakternya, ciri-cirinya adalah pertama adalah guru ini harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau kami pernah dapatkan seperti ini Bapak Ibu, kadang banyak di antara kita yang merasa dirinya sudah cukup, sehingga memposisikan diri kita ini sebagai gelas yang sudah penuh, sehingga ketika ada tawaran pelatihan apapun, kadang-kadang kita menolak karena merasa sudah tahu. Padahal guru yang baik, guru yang bijak adalah akan senantiasa mengosongkan gelasnya dengan harapan akan mendapatkan ilmu baru, informasi baru, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melek dengan perkembangan teknologi. Kalau beberapa sekolah besar, Bapak Ibu, saya pernah ngajar di Jawa dulu sebagai guru honor, pernah juga jadi dosen di salah satu politeknik di Bandung. Itu di sana kalau kita tidak mengikuti perkembangan informasi yang ada di media sosial ataupun perkembangan teknologi informasi saat ini, itu kita kadang-kadang di sana ada istilah kita ini dipermalukan oleh siswa, Bapak Ibu. Dalam artian bukan arti negatif ya. Siswa sudah jauh lebih banyak tahu dibandingkan kita. Kadang-kadang kita menjadi menyerah dan angkat tangan ketika mereka bertanya tentang sesuatu yang kita ternyata belum tahu ya. Karena kadang sering kita menugaskan anak, tolong cari materi A di internet gitu ya. Ternyata mereka dapat lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah kita dapatkan. Kemudian mampu menggali potensi peserta didik, ini tugas utama dari seorang guru. Sehingga jangan berpikir bahwa tugas guru ini hanya transfer ilmu, tetapi juga harus transfer motivasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno ya, bukan ya kemarin ya? Karena pembisanya nyebutnya Pak Sandiaga gitu ya. Pak Irfana yang kemarin menyampaikan, kita harus transfer semangat gitu ya. Kita juga harus transfer motivasi buat anak-anak. Jadi kalau kita datang ke sekolah dengan ekspresi muka yang sedih, ya kemudian loyo gitu, biasanya anak juga ke bawah suasananya seperti itu gitu ya. Kemudian, nah ini yang Bapak Ibu sekalian terjadi saat ini, mengajar tanpa sekat ruang dan waktu gitu ya. Dulu kita menganggap kelas belajar ini hanya dibatasi oleh 4 dinding, kiri kanan atas, kiri kanan, kemudian depan belakang. Kita menganggap itulah ruang kelas gitu ya. Ternyata saat ini mata kita dibuka ya, bahwa ternyata rumah bisa menjadi kelas. Kemudian dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa bertemu lintas daerah, lintas pulau, ya lintas negara dengan menggunakan sebuah aplikasi video conference. Kemudian yang kelima, karakter guru abad 21 itu adalah harus kreatif dan inovatif. Nah, ini saya pernah dapat satu wejangan nih dari Pak Eko, Profesor Eko ya. Kalau kita punya channelnya itu Ekoji ya. Beliau pernah menyampaikan DNA seorang guru itu akan mencari cara apapun, akan menjadikan apapun sebagai media pembelajaran gitu ya. Sehingga kalaupun tidak ada media Vicon dengan jarak yang jauh, saya yakin guru akan menemukan cara bagaimana mentransfer ilmu yang ada di dirinya untuk siswanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait tentang latar belakangnya. Kemudian masa pandemik sekarang ini, mata kita mulai terbuka, tuntutannya terkait penguasaan TIK, kita dipercepat betul-betul, baik kita sebagai guru ataupun siswa gitu ya. Kita dipercepat nih dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau dari segi negatifnya ada, sisi positifnya juga ada. Perkembangannya langsung kita rasakan. Saya masih ingat dulu ketika sosialisasi terkait tentang learning management system. Learning management system itu hampir semua sekolah mengatakan buat apa gitu ya. Karena selama ini kita masih bisa tatap muka untuk belajar sehingga tidak memerlukan yang namanya learning management system. Tapi saat ini terbuka semuanya. Coba kalau dulu kita menyiapkan dari awal, sepertinya nggak akan kelabakan seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Dulu kita masih bisa interaksi dengan siswa kita, melihat cerianya mereka, tawa mereka, gitu ya, candaan mereka, nakalnya mereka. Sekarang kita hanya bisa melihat mereka hanya via layar gitu ya, tatap maya. Kemudian dulu ujian kita menggunakan kertas, bergeser sedikit dengan menggunakan perangkat TIK. Biasanya disediakan di sekolah nih berupa komputer gitu ya. Kita mengenal UNBK. Nah, pada saat pandemi kemarin ternyata nggak mungkin semua siswa punya yang namanya komputer atau laptop. Akhirnya smartphone kita manfaatkan untuk belajar. Walaupun kemudian banyak mengatakan, jujur nggak ya anak-anak ketika ujian di rumah, ya namanya juga proses Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat, saya memberikan sebuah refleksi dari pembelajaran, saya kasih kebebasan mereka untuk mengerjakan berapa kali gitu. Sampai kemudian saya menemukan ada anak yang sampai mengerjakan soal itu 12 kali. Dan ternyata meningkatnya dari mulai nilainya 10, 20, 30, sampai kemudian mereka selesai sendiri, sudah 12 dapat nilai 100, sudah selesai gitu. Ini berproses Bapak Ibu. Jadi pandemik ini membuat kita belajar lebih banyak lagi bagaimana cara transfer pengetahuan, transfer perasaan gitu ya, transfer motivasi ke anak-anak walaupun tidak ketemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sedang kita jalani hari ini nih. Bapak Ibu guru juga mengupgrade diri, kalau dulu berbondong-bondong daftar gitu ya, menghadiri sebuah ruangan, mendatangkan pemateri yang luar biasa. Nah, hari ini cukup diam di rumah, duduk di kantor gitu ya. Kemudian paparan materi ini kita dapatkan via media online. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini Vicon itu pada bulan Maret, ya bulan Maret 2020, itu ternyata tercatat bahwa penggunaan aplikasi video conference untuk Zoom dan Google Hangout itu naik sangat pesat gitu ya Bapak Ibu. Apalagi Zoom, kalau Bapak Ibu lihat sekarang, Zoom ini sepertinya menjadi pilihan utama karena fiturnya menarik, mudah untuk digunakan, kemudian bandwidth-nya kecil. Padahal sebelum Zoom, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah aktif di Simolek gitu ya. Itu Simolek menggunakan Webex di dalam proses pelatihannya. Nah, kesini mulai ada menggunakan Zoom, kemudian ada menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini peningkatan yang terjadi di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan dari materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, intinya adalah Bapak Ibu nanti akan membuat akun di aplikasi Vicon, khususnya adalah Webex atau Zoom, walaupun saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ada yang sudah memiliki akun ini, ya. Bahkan ada, saya yakin ada yang sudah sering menggunakan ini semua gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta dapat men-setting schedule atau rencana meeting dalam aplikasi Vicon. Kemudian berikutnya adalah peserta dapat mengelola room Vicon. Peserta dapat mendokumentasikan Vicon atau merekam Vicon. Jadi ini semua satu paket diberikan, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Nah, Bapak Ibu kemarin Bu Ilva sempat menjelaskan tentang pembelajaran sinkron asinkron ya. Ini menurut Hairuman 2017, itu pembelajaran sinkron asinkron saat ini itu dibagi menjadi luring dan daring. Di mana luring ini adalah pembelajaran tatap muka langsung tanpa menggunakan media transformasi internet gitu ya atau jaringan internet. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran sinkron atau secara langsung atau live sinkronus, kita biasanya hanya menggunakan teknologi sebagai pengantar pesan nih. Misalnya Bapak Ibu mengajar menggunakan PowerPoint, bawa laptop, bawa proyektor, biasanya begitu di kelas ya. Nah, teknologi ini kita gunakan sebagai transfer saja, bukan sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian luring asinkron, nah ini biasanya kalau kita memberikan tugas, memberikan pekerjaan rumah gitu ya, bentuknya misalnya berupa membaca ataupun mengamati video atau mengamati gambar. Nah ini itu dikerjakan ya bukan pada waktu itu,
ya bukan pada waktu yang sama, tetapi diberikan keluangan waktu bagi siswa mengerjakan secara mandiri. Nah, muncul istilah daring Bapak Ibu, dan ini terkenal atau mulai dikenal banyak ketika kita di masa pandemik ini. Kita pengen melakukan pembelajaran sinkron. Karena tidak bisa tatap muka, akhirnya kita menggunakan tatap maya, sehingga dikenal dengan istilah virtual sinkronus gitu ya. Di sini apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita bisa diskusi, bisa demonstrasi, melakukan simulasi gitu ya. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak terjangkau dengan internet, mereka memanfaatkan jaringan radio nih, saluran radio untuk melakukan pembelajaran. Jadi di beberapa daerah itu menggunakan radio, sehingga di sini ada yang namanya audio conference gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, nah sekarang kita yang sangat kaya dengan internet sih, serba enak, mau pakai suara aja boleh, plus gambar, plus video juga boleh. Nah kemudian asinkronnya apa pada saat daring Bapak Ibu sekalian? Nah pada saat daring sekarang, asinkronnya ini adalah kita nggak bisa ketemu secara langsung, jika tidak bisa tatap muka langsung, kita memberikan kayak kemarin kebanyakan ada yang menggunakan WhatsApp, ada juga yang pakai learning management sistemnya Google Class gitu ya. Ada yang menggunakan Office 365, ada yang menggunakan Kaizala, ada yang menggunakan, kalau yang sudah aktif di rumah belajar, ada yang menggunakan kelas maya. Itu adalah bagian dari pembelajaran asinkron, di mana kita memberikan penugasan, ya kemudian siswa menyelesaikan dalam runutan waktu sekian hari, harus upload tugasnya. Nah itu asinkron. Kita belajar, guru mengajar dengan siswa, tetapi dengan waktu yang berbeda dan tidak ketemu secara langsung. Ini namanya asinkron, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait tentang pembelajaran sinkronus, itu otomatis sinkronus daring, otomatis kita memerlukan satu media yang namanya video conferencing gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya masih rancu nih, nanti mudah-mudahan ada guru bahasa Indonesia yang bisa membetulkan. Apakah video konferensi atau konferensi video gitu ya. Ya, tapi yang jelas ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk menggunakan atau untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke lokasi yang sama. Seperti halnya kita sekarang ini Bapak Ibu. Kita sekarang ini sedang menjalankan video conferencing atau video konferensi di mana dari Bangka, ada yang dari Tobo Ali gitu ya. Mungkin ada juga yang dari Parpongo gitu. Saya di Selat Tasik, ada yang di Tanjung Pandan. Ini bisa bergabung di dalam satu ruangan yang sama, tidak ada sekat ruangan. Kita menggunakan aplikasi video konferensi ini. Inilah kemajuan teknologi Bapak Ibu sekalian. Nah ini beberapa aplikasi yang saya yakin Bapak Ibu pernah mengenalnya. Bahkan saya kemarin baru dengar juga nih, ketika Ibu ini ada yang menanyakan B3 gitu ya, B3 gitu ya. Ini ternyata saya baru kemarin coba cari-cari, oh ternyata ada ya gitu. Nah ini Bapak Ibu. Pak Dedi, maaf sebentar. Iya. Tolong jadikan saya dan Pak Arif untuk co-host, karena iya. beberapa teman yang mau masuk. Siap. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya minta izin dulu untuk ini, biar yang di luar masih bisa masuk. Baik, sudah Dian ya? Oke, baik. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah sangat kenal dengan ini. Ada yang namanya Webex Meeting, kemudian ada Zoom Meeting, ada Google Meet. Ini sebetulnya Hangout dengan Google Meet itu satu paket sebetulnya Bapak Ibu ya. Hangout itu dipakai di aplikasinya smartphone-nya. Kalau di webnya kita menggunakan VC, kita menggunakannya Google Meet. Kemudian ada Microsoft Teams, ini bawaan dari Office 365. Ada juga Jitsi Meeting, Skype, kemudian ada B3 ya, Big Blue Button. Ini
saya baca ternyata Jitsi Big Blue Button ini kenapa mungkin kemarin ada yang menggunakan karena dia sifatnya free ya, free penuh, bahkan bisa ngatur waktu unlimited gitu ya, walaupun tidak berbayar. Ini keistimewaannya. Tapi keterbatasannya yang kemarin disampaikan oleh ibu siapa saya lupa ya kemarin, dia tidak bisa menyimpan rekaman dari hasil meetingnya gitu. Berbeda dengan Webex, Zoom, Google Meet. Ini dia kemudian Microsoft Teams itu memiliki fasilitas untuk merekam dan menyimpan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu kemarin banyak yang bertanya gini di tahap 1 kemarin, Pak pilihannya apa yang terbaik gitu ya. Ini hasil dari bukan dari saya tetapi dari Tri Indonesian Hot Season 3 gitu ya. Dia membuat sebuah grafik penggunaan bandwidth dari masing-masing aplikasi Vicon. Itu kenapa Zoom paling disukai selain fiturnya mudah digunakan, ternyata bandwidth-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kedua Skype, yang ketiga Hangout, terakhir Webex. Tapi kemarin pengalaman ini dibuat di awal 2020 ketika kita di masa pandemik ya. Sekarang ini Webex sepertinya sudah memperbaiki kualitas layanannya. Saya juga menggunakan ini tampilannya hampir sama dengan Zoom. Nah, sehingga saya belum menemukan data lagi bagaimana dengan penggunaan bandwidth. Karena yang jelas dari kawan-kawan kemarin kok sedikit ya Pak ya, sekian jam Vicon tidak sampai 1 giga katanya begitu. Nah, ini berarti harus ada identifikasi lanjut, mudah-mudahan nanti datanya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti akan dibahas dan akan dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat flyer di dalam sosialisasi sebuah kegiatan webinar, biasanya Bapak Ibu akan menemukan tulisan seperti ini. Materinya ini, kemudian narasumbernya siapa, kemudian moderatornya siapa, hostnya siapa. Nah, sebetulnya itulah pembagian di dalam Vicon. Ada host, ada moderator, ada narasumber. Walaupun kalau Bapak Ibu menggunakan Webex atau Zoom yang berbayar, itu ada tambahan, ada tambahan penugasan, yaitu selain host ada juga yang namanya co-host. Jadi co-host ini adalah membantu host ya di dalam mengelola ruang Vicon. Jadi co-host ini bisa mengundang masuk, bisa mengizinkan masuk, kemudian bisa juga co-host ini memute atau meng-unmute peserta, sehingga kalau pesertanya banyak seperti sekarang nih, makanya saya membutuhkan co-host untuk membantu mengizinkan, kemudian mematikan mic kalau seandainya peserta ribut gitu ya, itu biasanya dibantu oleh co-host. Nah, Bapak Ibu, ini bagian-bagiannya nanti penugasan adalah host, moderator, narasumber, dan peserta. Nah, ini tugas-tugasnya Bapak Ibu sekalian. Host itu membuat room meeting sesuai agenda acara, membuka room, membagi tugas, dan menjaga kondusivitas room. Kemudian moderator ini adalah membantu jalannya acara, presenter ini adalah narasumber atau pemberi materi. Nah, ini audiens yang bergabung dalam room selain host, moderator, dan pembicara. Jadi ini yang nanti akan Bapak Ibu praktekkan, di mana saat membuka webinar nanti, membuka sebuah room, Bapak Ibu harus berperan sebagai host 1 kali, berperan sebagai moderator 1 kali, dan berperan sebagai presenter 1 kali. Jadi roomnya bebas Bapak Ibu, boleh menggunakan Google Meet, boleh menggunakan Webex, boleh menggunakan Zoom. Tapi nanti tolong dibatasi, karena kalau dia yang menggunakan yang free, Zoom itu hanya dibatasi 40 menit, Webex juga hanya dibatasi 40 menit, tapi kalau Google Meet itu unlimited ya, tidak terbatas, tapi masing-masing memang punya kekurangan dan kelebihan.
Baik, Bapak Ibu, ini yang nanti besok kita akan bahas. Tahapan untuk membuka room meeting ini, Bapak Ibu harus memiliki akun. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah membuat rencana pertemuan, memulai pertemuan, mengatur penugasan, gitu ya, host, presenter, moderator, dan peserta, kemudian merekam pertemuan. Jadi ini yang akan disampaikan oleh saya besok, bagaimana Bapak Ibu membuat akun free di Webex atau membuat akun free di Zoom. Walaupun sekarang ada layanan Zoom, kalau nggak salah bisa unlimited, itu dengan daftar Zoom edukasi. Zoom edukasi itu bisa di-upgrade menjadi Zoom yang unlimited, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya, karena daftarnya menggunakan kalau nggak salah email sekolah, kalau ingin mengupgrade dari yang free menjadi Zoom edukasi. Baik Bapak Ibu, itu pengantar saya untuk pertemuan besok. Sebagai pengambil data nih Bapak Ibu, saya mohon bantuannya nih, kayaknya harus niru yang Pak Arif kemarin. Kalau boleh, Bapak Ibu untuk masuk ke menti.com, ya, menti.com. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, ini masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 7838975. Bapak Ibu silahkan masuk ke menti.com. Ini sebagai data saya untuk besok, sehingga kalau ternyata pesertanya sudah luar biasa sering menggunakan, saya lebih enak gitu ya. Waduh, ternyata nomor 1 malah yang belum pernah nih. Mudah-mudahan nanti kita bahas di awal ya, dari awal. Ini ada yang sudah sering menggunakan. Baik Bapak Ibu silakan kunjungi menti.com, kemudian masukkan kode 7838975. Ini buat bahan besok, sehingga saya bisa menyesuaikan dari awal materi sampai dengan tujuan akhir nanti bisa tercapai. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yuk, ini baru oke, ini 11 ya, baru 11. Ayo, silakan. 11 total audiens 80 Pak Teddy. Ya, 80 ya. 80. Oh, 80 termasuk kita nggak Pak Arif? Ya, termasuk kita berarti 76 ya. 76 ya. Ya, 76 peserta Pak. Silakan Bapak Ibu untuk akses mentimeter.com ya. Jadi langsung masukkan kode dan pilih yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. Silakan. Biar materinya lebih mengena ya, luar biasa nih. Jadi disajikan sesuai request Bapak Ibu nanti besok. Iya. Update tadi. Jadi saya jangan sampai ini Pak Arif, karena kita ngasih misal kemarin Webex, kita menggunakan Zoom. Ternyata yang paling mudah saat ini digunakan oleh beberapa orang guru ternyata Google Meet. Oh iya. Karena fasilitas Google Meet ini kalau Bapak Ibu punya akun Google, itu pasti ada fasilitas itu gitu sekarang. Ya, gitu. Sampai Oktober kemarin Pak ya, kalau nggak salah ada fasilitas gratis kan. Tapi kayaknya sampai sekarang masih Pak Arif, masih bisa dipakai. Iya. Selama pandemi ini on terus kayaknya Pak mungkin. Karena kemarin ada beberapa orang yang tidak punya akun G Suite masih bisa menggunakan. Oh iya, untuk karena iya, kalau kemarin kan khusus yang punya G Suite dia bisa gitu ya. Kalau sekarang hampir semua akun free juga masih bisa menggunakan. Baik Bapak Ibu nih, ada 7, 14, 20, 21 gitu ya. Wah, ini ternyata banyak yang belum nih. Mudah-mudahan di akhir kegiatan ini bisa menggunakan nih ya. Bisa gaspol lah. Gaspol, betul. Nah, ini mungkin nanti saya minta bantuan juga nih ke yang sering menggunakan atau yang pernah menggunakan. Karena nanti ada satu sesi di mana Bapak Ibu menyelenggarakan pelatihan mandiri gitu ya. Nah, sehingga yang sering dan pernah itu menjadi tutor sebaya ya, mungkin tutor sebaya bagi rekan-rekannya untuk bisa, walaupun kami insya Allah hadir di situ, kami juga senantiasa bakal memberikan arahan gitu ya.
biasanya. Tapi kalau ada teman dekat nih, teman yang dekat bisa bahan bertanya, itu lebih mudah biasanya. Ya. Tahun kemarin terus, ya, Tadi ya Pak ada Arif. SMT bilang, bantu jawab, buka menti.com untuk isi survei. Ya, isi Iya, survei, betul Bu, di iya, menti.com. Di chat kita. Silakan iya. ditunggu. Oke, sepertinya sudah mewakili nih Pak Arif ya. Saya simpan dulu nih Oh, buat sudah ya? data besok soalnya. Ya. Oke. Ini share screen masih yang itu nggak Pak Arif? Blank Pak, blank. Oh, blank ya, terus saya Masih siap. ganti dulu ya. Oke, Ya, oke. udah hilang Pak. Ini Bu Siti udah masuk lagi ya roomnya. Oh iya. Minta izin Bu Siti sebentar ya. Ya Pak. Makasih. Mudah-mudahan bisa terbaca di ini nanti. Baik Bapak Ibu, ini sepertinya kalau ngelihat data ini 25 orang belum pernah, 17 orang itu pernah ya, berarti pernah ini 3 kali atau kurang dari 3 kali. Ini yang seringnya baru 7 orang. Mudah-mudahan nanti kita akan mulai dari benar-benar dari dasar bagaimana Bapak Ibu setting gitu ya. Terus untuk menghindari kasus yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Arif di awal, Zoom bombing Bapak Ibu ya. Ini karena luar biasa kalau bagi ibu-ibu terutama itu bikin shock ya. Itu tayangan tidak senonoh. Kalau kemarin yang katanya ada yang hubungan LGBT gitu ya di situnya, yang kemudian di share konten, sehingga Bapak Ibu harus tahu triknya bagaimana hal itu supaya tidak terjadi kembali. Nah, sehingga mungkin itu trik ini tambahan bagi saya nanti untuk di Zoom meeting ataupun di Webex gitu ya, karena kemungkinan ada penyusup yang masuk besar sekali. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang sharing yang ingin saya sampaikan. Sampai ketemu besok di materi utamanya. Kami persilakan kembali Pak Arif ke Bu Siti, sehingga pertanyaan bagi saya tunda aja Bapak Ibu besok ya. Nggak usah sekarang gitu, besok aja karena masih ada pertemuan. Baik itu saja Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Teddy, terima kasih sudah menyampaikan paparan ya. Sebenarnya bahan awal ya, bahan awal besok, sehingga mudah-mudahan besok sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih 78 orang di room ini, masih bersemangat, hebat ya, masih bersemangat. Di tengah tadi mungkin sibuk mengajar online, saat ini upgrading lagi supaya bisa lebih mantap lagi untuk pembelajaran daring di sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saat ini Bu Siti sudah hadir kembali, alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi sinyal di 7 Kabupaten Bangka ini selama 4 hari ke depan dan waktu Bapak Ibu praktek itu bisa bersahabat. Karena memang itulah tantangannya pada saat online ini ya, sinyal itu. Tetapi kuncinya Bapak Ibu jangan panik ya, jangan panik, jangan pijit situ pijit situ. Nantinya malah ada jam booming kaget gitu. Kalau di sini alhamdulillah nih aman ya di ini untuk ini. Oke, baik Bu Siti Hawa sudah hadir, Bu Siti? Nah, Iya, baik Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ada trouble sedikit ya, memang butuh kesabaran, mungkin untuk menguji kesabaran gitu ya. Tapi yang penting kita tidak putus asa, tetap semangat. Ya walaupun secanggih-canggih teknologi dia pasti ada kekurangannya ya, terutama kita bisa pikon dari berbagai kekuatan hari ini ya, tapi kelemahannya kita tergantung dengan sinyal ya. Tapi itulah kenyataannya ya. Semoga Bapak Ibu guru hebat semuanya tetap semangat ya, walaupun mungkin capek, sudah waktunya istirahat. Saya minta waktunya sebentar, saya ingin mempresentasikan mungkin yang ada yang belum pernah memakai gitu ya, presensi dengan Google Form. Baiklah, silakan di-share ininya, Pak. Oke, siap, Bu. Slide-nya. Baik. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya
Ibu Siti Hawa mengajarnya di SMA Negeri 1 Tobuali. Ya, saya mengajar mata pelajaran kimia. Nah, saya ini umurnya sudah tidak muda lagi, sudah 40-an, tapi insya Allah walaupun bukan umur milenial, tapi saya ingin belajar gitu ya, menggunakan TIK ini karena kita harus mendidik anak kita itu sesuai dengan zamannya. Nah, zaman dia dengan zaman kita berbeda, makanya kita sebagai seorang guru harus memperbaharui ilmu kita karena menyesuaikan dengan peserta didik kita. Baiklah, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Langkah-langkah membuat presensi menggunakan Google Form. Nah, yang pertama kita harus punya akun Google. Saya yakin biasanya kita Android kita biasanya mendaftarkan harus punya akun. Biasanya kita akunnya akun Google. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya punya akun Google. Kuncinya yang pertama kita buka akun Google, ya. Ada saya kasih tanda panah merah, ya, ada bintik-bintik hitam, ada tanda panah merah. Kalau kita klik itu maka akan muncul draft, ya. Ada itu banyak, salah satunya ada tulis draft. Ya, klik draft, maka ya, slide kelima, ya, draft 5, slide kelima Pak Arif. Ya, baik Bu, sebentar Bu, ini captionnya keluar sendiri. Dan kelima Bu ya. Nah, ya. Nah, slide kelima muncul tanda plus gitu ya, atau baru di situ kita klik, ya. Jadi pertamanya tadi kita punya akun Google, terus dengan punya akun Google kita klik ya bagian yang saya kasih tanda merah, nanti ada tulisan draft, klik draft. Setelah mengklik draft akan muncul tanda plus ya atau tulis baru, kita klik di situ. Nah, akan muncul ya slide ke-6 Pak Arif. Nah, ya, kita tunggu sampai dia muncul tulisan Google Form ya atau Google Formulir. Nah, kalau muncul Google Formulir ya kita klik, lanjut slide berikutnya, slide ke-7. Nah, sini ya ada saya kasih tanda warna biru ya, ada tulisan formulir Pak judul. Nah, itu nanti kita edit, misalnya kita untuk kegiatan bubble tahap 2 ini kepentingan kita untuk membuat daftar hadir atau presentasi ini adalah untuk ketika kalian pikon harus ada yang menyiapkan daftar hadir, makanya kita perlu membuat daftar hadir. Kita edit formulir tanpa judul itu, kita klik di situ, kita tulis misalnya daftar hadir pikon tanggal gitu ya, seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya cerdas semua gitu ya. Nah, kita klik di situ, terus di bawahnya ada pertanyaan tanpa judul. Kita bisa memulai memberikan terutama misalnya nama gitu ya. Kita kan di absensi itu pengen ada nama kan, tulis nama gitu ya. Terus nanti ada yang saya kasih tanda bintang ya, klik ya untuk memilih jenis pertanyaan. Nah, misal kalau nama itu jawaban singkat. Nah, kita pilih di situ, itu pilihan ganda yang tanda bintang. Itu bisa kita klik. Nanti kalau pertanyaan kita cuma nama, berarti itu pilihan di situ kita jawaban singkat gitu ya. Jawaban singkat berarti kan cuma nama saja kan. Pilihan ganda gitu ya. Nah, itu kita merubahnya. Terus ada lagi yang saya lingkar ya, wajib diisi, ada tulisan wajib diisi.
itu bisa kita nyalakan atau kita aktifkan. Nanti dia ada tanda merah gitu ya. Nah, itu berarti nama wajib diisi. Kalau belum diisi, biasanya Google Form-nya nggak mau dikirim gitu ya. Setelah kita isi dia nggak mau terkirim karena itu belum diisi gitu ya. Makanya itu perlu diisi kalau nanti ada yang tidak menuliskan nama gitu ya atau instansi. Nah, sebaiknya ditulis saja wajib diisi. Terus kalau untuk menambahkan pertanyaan ada yang bulat tanda tambah gitu ya, itu ada saya tulis klik untuk menambah pertanyaan. Mungkin setelah kita menambahkan nama, kita perlu menanyakan pertanyaan selanjutnya mungkin instansi gitu ya atau asal sekolah atau kabupaten gitu ya atau nomor HP. Nah, itu disitulah kita menambahkan pertanyaan-pertanyaan pada presensi yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita tanyakan kepada audiens ya. Nah, di sudut kanan atas ada seperti roda bentuknya. Itu kita klik untuk mengatur setelan. Tujuannya misalnya kita atur tanggapan 1 kali biar tidak mengisi absennya itu berkali-kali gitu ya. Nah, apalagi misalnya kalau saya siswa kalau berkali-kali kita bingung gitu ya. Nah, sebaiknya kita setel aja 1 kali tanggapan biar dia 1 kali gitu ya. Nah, terus kita tulis kirim. Kita klik kirim. Kirim ya. Akan muncul slide berikutnya. Nih. Ya. Slide ke-8, Pak. Nah, pada slide ke-8 ya. Salah. Ya, ke-8, Pak. 8. Slide ke-8, Pak. Slide ke-8. Ke-8. Ya, oke. Nah, di situ tadi ya, jenis pertanyaan. Ya, di situ kita bisa floor. Pak, slide ke-8. Ke-8 Nah, sebentar. ya, yang oke. mana, Wei? Nah, di situ tadi misalnya nama, ya, klik jawaban singkat gitu ya. Itu contohnya. Atau kalau kita mau Ini, misalnya kabupaten. Nah, kita kabupaten kita tulis 7 kabupaten. Nanti peserta tinggal mengelik misalnya dari Kabupaten Bangka Tengah atau Bangka Selatan. Itu kita bisa atur di drop down, ya, di drop down gitu ya. Nah, di bawahnya ada tulisan upload file, itu kalau ada file yang diperlukan ya. Siapa tahu nanti file apa yang kita inginkan ya kalau kita membuat presensi untuk kebutuhan lain ya, itu bisa di floor, bisa diekspor oleh peserta gitu ya, oleh Bapak Ibu semua sesuai dengan kebutuhannya nanti ya. Tanggal dan waktu juga bisa kita atur ya. Tanggal dan waktu bisa kita atur. Nah, lanjut ke slide 9. Ini tadi untuk mengirimkan ya. Tadi setelah klik kirim akan muncul yang saya kasih warna oranye ini ya, klik untuk mengirim link ya. Nah, bisa klik di situ. Misalnya pada hari ini kita pikon, kita mau ngirim link absensi kita. Nah, itu kita bisa kita copy ya, kita copy muncul seperti ini. Ke slide nomor 10. Slide 10, Pak. Ya, Bu. Nah, Kenapa? ini ya. Kita klik untuk memperpendek link. Kalau pakai Google Form ini sudah tinggal klik aja untuk memperpendek gitu ya. Nanti dia perpendek sendiri atau bisa kita copy gitu ya. Copy yang panjang itu bisa juga kita perpendek menggunakan GG atau bit.ly ya. Nah, kita copy, kita klik GG, kita copy, nanti bisa juga memperpendek seperti itu, atau kita memperpendek menggunakan Google Form ini sudah ada fasilitasnya, tinggal klik aja perpendek gitu ya. Nah, itu copy ya, linknya bisa di copy, tanda yang saya kasih tanda segi 6 ya, salin gitu ya. Nah, itu bisa diklik untuk mengcopy dan pindahkan ke tempat yang diinginkan. Nah, misalnya kita copy ke WhatsApp.
Bisa gitu ya, tinggal klik aja tempel gitu ya, klik masuk gitu ya. Atau kalau dalam Pikon ini kita copy dan kita pastekan ke dalam kolom chat. Kalau Pikon kita kirimkan ke kolom chat. Nah, insya Allah sudah ada linknya di situ. Nanti peserta lain bisa ngelik link yang dikirimkan, maka absensi bisa diisi gitu ya. Nah, ya baik ya. Saya ada materi tambahan ya. Boleh Pak Arif, cara mengunggah video Pak Arif. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Nah, cara mengunggah ya. Nanti tugas para peserta itu harus merekam ya. Nanti kalau diajarin sama Pak Teddy, merekam ketika Pikon, ada yang jadi presenter, ada yang jadi moderator, ada yang jadi host, itu direkam ya. Nah, hasil rekamannya itu nanti dikirim ke YouTube. Nah, ini dalam bentuk video gitu ya. Nah, ini cara mengunggahnya sama ya. Yang penting kita punya Google Form, klik gitu ya bagian atas yang ada titik-titik itu, maka ada keluar ya yang saya tandain dengan warna biru ya, YouTube gitu ya. Nah, klik YouTube ya. Klik YouTube slide ke-13. Ya, sudah muncul Bu. Nah, slide ke-13 ada tanda kamera atau video. Ya, slide 13 Pak Arif. Ya. Nah, gitu ya, kita klik di situ. Tadi suara ini tadi. Kurang juga di dua kamu. Tadi suara tapi videonya terus. Suaranya. Lanjut Pak Arif. Ya. Selanjutnya ada tulisan upload video. Kita klik gitu ya. Kita klik upload video. Maka akan muncul ya. Itu filenya, klik dan ambil file dari perangkat Anda. Tadi hasil rekaman Bapak Ibu Pikon nanti disimpan di komputer. Kita klik ya, pilih file, maka tadi rekaman waktu Pikonnya, filenya bisa kita masukkan gitu ya. Kita klik dan kita masukkan ke situ. Nah, hasilnya ya akan didapatkan link ya yang saya kasih kotak warna merah. Nah, di situ ada tulisan linknya. Kalau link itu mau dikirim sebagai tugas, biasanya kita nanti tugasnya mengirim link video gitu ya. Link video hasil rekaman Pikon. Nah, kita salin. Kita salin dan itu bisa kita kirimkan di mana nanti tempat mengirimnya biasanya dikasih tahu sama panitianya gitu ya. Nah, itu udah selesai Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa slide-nya bisa dipelajari kembali ya. Untuk yang ini untuk mungkin yang belum pernah sama sekali ya. Ya mungkin ada saja yang peserta yang belum sama sekali membuat Google Form, mungkin juga ada yang belum pernah sama sekali upload video ke YouTube gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, kami panitia atau instruktur ya siap membantu gitu ya. Nah, tapi bagi yang milenial saya yakin sudah sangat ahli sekali ya, tapi tidak apa-apa. Walaupun mungkin jenjang umur kita berbeda gitu ya, tetapi kita saling berbagi ya. Nah, baik itu presentasi saya pada hari ini gitu ya, tentang membuat presensi menggunakan Google Form dan mengupload video ke YouTube ya. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru. Baiklah, silakan saya kembali lagi ke moderator Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Siti Hawa yang sudah memaparkan step by step ya untuk pembuatan link presensi. Karena nanti salah satu tugas Bapak Ibu akan membuat link presensi pada saat nanti di akhir. Nah, untuk link presensi tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Siti Hawa untuk pembuatan lisensi di Google Form ya.
Mungkin tentunya banyak alternatif yang bisa digunakan. Nah, saat ini kita pakai yang sangat umum karena pada umumnya Google Form cukup dengan akun Gmail, semuanya pasti akun. Kalau Gmail Yahoo, tapi Yahoo sangat sedikit ini ya, jarang. Jadi kita ambil yang rata-rata untuk ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan ataupun kita sharing pengalaman Bapak Ibu mengenai pembuatan presensi yang sudah dilakukan selama ini, baik dalam proses pembelajaran KBM daring ya, tentunya presensi tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui media online untuk menghindari kontak fisik ya, apalagi kalau siswanya di rumah, kita nggak mungkin ngedatangin rumah untuk sekedar absen gitu ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Saya yakin Bapak Ibu hampir 80% sudah melakukan hal itu. Nah, untuk itu kita buka forum diskusi Bapak Ibu seperti yang disampaikan, karena hari ini materi satu saja Pak Teddy ya. Ya, baik. Materinya dari Ibu Siti Hawa, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa refresh lagi untuk besok ya, karena memang di Pikon ini sebentar hitungan jam tetapi cukup menguras waktu ya. Jangan lupa Bapak Ibu bergerak ya, bergerak supaya kita tetap ini, dan jangan nanti di Pikon pas berdiri nanti pinggangnya sakit Bapak Ibu. Iya. Jangan lupa juga ini minum ya, siapkan minum, nggak apa-apa. Bapak Ibu bebas, silakan mau minum ataupun mau makan. Kalau ngopi hati-hati nanti laptopnya kena siram malah terkendala. Baik Bapak Ibu, silahkan ya, ini alhamdulillah 80 orang di room ini masih bersemangat dan masih ada yang ngantri juga sepertinya Pak Teddy, Pak Dian. Iya. Jadi Ibu silahkan kita berdiskusi, berbagi pengalaman ya, karena output dari kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita bisa maju bersama-sama untuk menggunakan TIK secara maksimal. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Sandy Gus Wiyansah. Ya, Gus Wiyansah. Silakan Pak Dedi. Pak Arif dibacakan pertanyaan dari Pak Sandy. Chat ya? Iya, di kolom chat. Iya, di chat Pak. Di kolom chat sebentar. Assalamualaikum Bu Siti, yang katanya tadi bisa presensi menggunakan tanda tangan itu gimana? Oh ya, untuk tanda tangan ya, mungkin kemarin sempat di singgung untuk presensi tanda tangan ya. Jadi di Google Form untuk menggunakan presensi tanda tangan. Sebenarnya yang umum Joho ya, untuk di Google Form silakan Bu Siti mungkin. Bu Siti masih di room. Dari Pak Sandy ya. Baik Pak Sandy, terima kasih. Ini memang kadang Pertanyaannya sama tadi. Pertanyaannya apa ini? Bisa Oke. Pak Sandy, pertanyaannya ini ada juga dari ke dalam Microsoft Excel. Oh ya, hasilnya ya dari Bu Satria SMA 1 Payung. Pembuatan absen, bagaimana cara menarik absen online tersebut ke dalam Microsoft Excel. Oh ya, ini udah ke proses hasilnya ya. Oke. Jadi mungkin dari pertanyaan Pak Sandy tadi, tahapan awal jika memang presensinya membutuhkan tanda tangan, ya bagaimana kan gitu ya? Iya. Ini ada Ibu Sandy, bukan Bapak. Oh, Bu Sandy, mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak Bu Sandy. Bu Sandy, mohon maaf Ibu. Karena ini mic-nya nyala ya itu ya. Saya nggak kelihatan. Ibu, mohon maaf. Ibu Sandy. Terima kasih Pak Dian. Bu Siti Hawa mungkin. Baik Bu, ada 2 pertanyaan. Pertama untuk tanda tangan di Google Form apakah bisa? Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oke, Bu Siti bisa monitor? Ya. Halo? Ya, Halo, baik Bu, silakan. Waalaikumsalam. Baik Bu, silakan. Pak Arif? Ya.
Silakan Bu. Arif, kedengaran Iya Bu, suara silakan. saya? Jelas, Ya. jelas, sangat jelas. Ya, Silakan Bu. ya kita memang di tangannya, tapi saya belum mengeksplor Pak. Sebenarnya bisa, nanti saya coba ya. Oh. Ya. Untuk nanti kalau perlu saya bagikan gitu ya, bisa setelah saya eksplor. Nanti kalau misalnya perlu untuk buat tanda tangan pakai Google Form ya, baru saya kan ya, karena untuk saat ini saya belum mengeksplor gitu ya yang pakai tanda tangan, karena biasanya kalau yang untuk tanda tangan itu saya pakai Zoho gitu, pakai Zoho Form. Tapi ternyata kelemahan Zoho Form itu kalau sudah berapa kali kita pakai tidak bisa pakai akun yang sama. Jadi itu kelemahan Zoho Form gitu ya. Nah biasanya kalau Zoho Form itu ya yang signatur gitu ya untuk tanda tangan gitu ya. Nah kalau yang di Google Form ini saya belum explore, katanya ternyata bisa gitu ya. Nah nanti kalau sudah saya coba akan saya bagikan ilmunya. Nah terus tadi ada pertanyaan bagaimana menarik absen Ya, absennya ya. ke Excel. Sebenarnya kalau Excel. kita klik lagi linknya gitu ya, setelah kita bagikan gitu ya. Absennya dan sudah diisi oleh peserta, kita klik lagi linknya, nanti dia akan keluar ya. Sayangnya saya tidak buat di slide, tapi kalau yang sering saya gunakan itu kita klik linknya maka dia akan keluar nanti absen itu. Terus ada tanda plus ya, biasanya ada tanda tambah warna hijau ya di sudut kanan. Nah kita klik di situ, nah nanti akan muncul gitu ya, dan bisa kita buka Excel di tempat lain, nanti hasilnya kita kopikan baru kita edit juga bisa, atau kita edit di situ juga bisa ya. Jadi intinya klik aja link yang tadi kita bagikan maka dia akan keluar gitu ya, siapa-siapa yang sudah mengisi absen gitu ya, ada sendiri dan bentuknya sudah Excel, tinggal kita klik aja tadi untuk mengeditnya gitu ya, atau untuk memindahkan ke file yang lain, kita klik tambah ya warna hijau di sudut kanan ya. Nah, sayangnya saya nggak pakai laptop ini, pakai HP, jadi saya nggak bisa nampilkan. Ya, Pak Arif. Ya. Yang lain boleh juga Bapak Ibu, Bapak instruktur yang lain bisa menambahkan. Ya baik, Bu Siti, terima kasih untuk jawabannya. Memang teknologi ini senantiasa berkembang, Bapak Ibu ya, senantiasa berkembang. Kemudian mengikuti apa yang kita butuhkan tentunya. Nah, tentunya mungkin Google Form juga tidak mau kalah dengan Zoho kan gitu. Oh, Zoho bisa signatur. Alhamdulillah. Ini ada nih dari Pak Hairul Izam ya. Pak Hairul Izam ini membahas lewat chat. Jadi menambahkan add-on lewat signatur gitu. Jadi mungkin signatur Bapak Ibu masuk ke Google Form tadi, nanti bisa ditambahkan add-on. Add-onnya bentuk signatur gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan. Ya. Terima kasih Pak Hairul Izam, SMK Tobu Ali ya. Ini sebenarnya ya, Bapak ini nggak pakai. Iya Bu, add-onnya signatur gitu ya. Kemudian lagi ada add-on yang lain untuk bagaimana untuk fisika, kimia kan gitu ya Pak Teddy. Ya, itu, Pak Arif, mungkin nanti saya share. Siap, Pak Teddy. Oke, siap Pak Teddy, silakan. Baik, ini Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu masuk ke akun Google kita ya, Bapak Ibu akan menemukan, misal kita sudah bikin daftar hadir seperti ini, misal ini ya, bubble menjaring Bapak Ibu sekalian. Nah sebetulnya ada menu yang bisa kita tambahkan di dalam sini, misal kalau kita klik salah satu bagian saja, ini sebenarnya jaringan kayak ini nih. Ya. Sebentar, Arif. Atas kanan. Sebentar. Siap. Iya, menjari gitu Pak. N-nya kurang ya. Oh, itu ada yang kurang. Karena jaringan ya. Oke, sebentar, Arif. Sebentar ya, saya coba buka. Ya Pak. Kita menunggu. Oke.
Nah, baik Bapak Ibu, sebetulnya ada fasilitas add-on tuh di bagian ini nih Bapak Ibu. Nah, ini add-on. Ini kita bisa, nah ini ada tanda tangan sebetulnya. Ini yang kebetulan yang saya sudah ditambahkan add-on-nya, udah tanda tangan di sini. Misalnya kita tinggal start. Nah, ini memang tapi ada beberapa verifikasi yang harus dimasukkan di sini. Nah, ini. Jadi istilahnya tanda tangan ini hanya berlaku untuk satu kali akun dan satu kali masuk gitu. Misalnya untuk single signature gitu ya. Ini tinggal kita masukkan personal email kita nih. One form, one signature. Jadi satu form hanya untuk satu tanda tangan. Ini kita tidak bisa lagi menggunakan reuse form setelah ditanda tangan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tambahan di sini. Jadi intinya sih di add-on ini Bapak Ibu banyak sekali di add-on ini. Kayak kemarin yang kalau Bapak Ibu pengen transfer dari Word menjadi soal di form, itu juga ada di add-on sini sebetulnya di sini. Ya, sorry. Ini ada 2 kebetulan yang saya aktifkan. Kayak kita membatasi waktu aja itu ternyata harus diaktifkan dulu di add-on ya Pak Arif kalau nggak salah. Ya, betul. Tim leader kamu tidak ada ya Pak, Bapak. Jadi Bapak Ibu ada di bagian sini. Jadi silahkan nanti dieksplor bagaimana proses memasukkannya, gitu ya. Itu mungkin Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Teddy yang sudah menguatkan ya dari Pak Ilham. Langsung secara audio ya, secara audio. Tadi lewat chat, jadi mungkin lebih ini. Memang di Google Form itu banyak sekali fiturnya, puluhan bahkan ratusan. Mungkin saya juga belum menggunakan semua. Jadi time limiter tadi mungkin untuk UTS ya biasanya apa ukuran gitu, Bapak Ibu ingin waktunya berjalan dan banyak lain. Nah, yang mengenai pertanyaan tadi signature Pak Teddy ya. Tadi iya betul tanda tangan. Cuman mungkin nanti Bu kalau yang Pak Teddy tadi itu sudah dilakukan aktifkan. Iya. Kalau belum nanti verifikasi. Tetapi Ibu jangan khawatir dengan akun Google Ibu saja nanti verifikasi pakai apa? Pakai Google itu udah selesai itu otomatis Pak Teddy ya. Iya betul. Registrasinya. Siap. Ada lagi ini pertanyaan dari Ibu Rizka Septiani, SMK Negeri 2 Puding Besar. Assalamualaikum Bu, untuk penyimpanan hasil absensi menggunakan Google Form itu tersimpan berapa lama? Ini. Bu Siti bisa dengar? Halo? Ya, sambil nunggu Bu Siti. Kalau penyimpanan itu, ya Bu Siti ada pertanyaan. Untuk Google Form penyimpanannya berapa lama katanya Bu? Dari Ibu Rizka ini. Iya. Ya. Pribadi ya, saya belum meneliti berapa lama gitu ya bisa bertahannya gitu ya, atau dia terhapus secara mandiri. Tapi kalau mana setelah kita ambil dia ke Excel, kita pindahkan gitu. Kita pindahkan ke file di komputer kita. Tidak dibiarkan di Google Drive aja seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Sudah kita ambil, sudah kita edit yang hasil absensinya. Terus kita simpan lagi. Sebaiknya kita simpanlah di dokumen atau di data gitu ya, di laptop atau di komputer, sehingga itu akan permanen kalau nggak kita hapus gitu ya. Tapi kalau yang dia di Google Form tersimpan di Drive, saya kurang tahu juga berapa lama gitu ya. Tapi pengalaman saya pribadi, kalau saya mengabsen gitu ya siswa, hasil itu langsung saya simpan gitu ya. Saya simpan di file absen. Jadi dia akan tersimpan selamanya kalau nggak kita hapus gitu. Ya. Pak Bu Dian, Bu Siti ya, udah menjelaskan. Ini Pak Teddy kelihatannya udah share screen, mau menambahkan? Baik, mungkin menambahkan dari Bu Siti, Pak Arif. Betul sih, sebetulnya kalau yang di Google Form ini, selama kita tidak mendelete form yang kita buat, itu sebetulnya tersimpan di situ. Dan akun kita nggak hangus gitu ya, itu pasti tetap ada di situ gitu. Jadi sebetulnya iya Rob, pada saat mengeram langsung dia. Karena kita paham bersama bahwa sekarang ini kayak Google nih, Google Drive kita ini kan cloud ya Pak Rim ya, teknologi cloud gitu ya. Nah, jadi selama akun kita ini aktif, sepertinya
penyimpanan kita ini akan aman gitu selama akunnya aktif gitu ya, gitu. Kemudian tadi sekaligus nyambung Bu Siti ya, mohon izin nih, karena ini kebetulan sekalian share screen nih. Bagaimana cara kita mengambil data absensi nih, Bapak Ibu sekalian? Ini enaknya kalau biasanya segini, saya ngajar kombinasi via WhatsApp, tapi absensinya saya tidak harus anak nulis di WhatsApp 1, 2, 3 panjang gitu ya. Nah, pakai form absensi, karena ini kan sifatnya up to date ya. Anak ngisi, masuk, itu langsung terisi. Nah, ini respon inilah yang kita ambil, Bapak Ibu. Pertanyaan, ini respon ini yang kita ambil, respon ini. Nah, respon ini bisa kita lihat di, nah ini, spreadsheet yang ada di Google ya. Nah, bentuknya awalnya kayak gini. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa tahu anak masuk tanggal berapa, jam berapa, gitu ya. Ini biasanya saya bikin seperti ini. Topik materinya apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara mengambil ini supaya menjadi Excel? Bapak Ibu tinggal klik file, kemudian di sini ada download. Nah, nanti pilihan download inilah yang kita ubah. Nah, ini Microsoft Excel. Ketika kita ini download, maka kita bakal dapat file dalam bentuk Excel sebagai dokumen kita. Sehingga kalau khawatir hilang, nah, Bapak Ibu sudah bisa download, ada di sini nih, gitu. Itu Pak Arif sekaligus menjawab pertanyaan di bawahnya kalau nggak salah. Baik, Pak Arif, silahkan Pak Arif. Ternyata masih mute Pak Arif. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang sudah disimulasikan. Kebetulan Bu Siti pakai handphone, jadi nggak bisa screen. Jadi kami bantu tadi untuk mendownload hasil respon ya. Kemudian untuk masalah penyimpanan sebenarnya sih lama Pak ya, bisa ya, tergantung dari itu. Tapi yang jadi masalah Bu, ketika Ibu sudah aktif menyimpan sesuatu di drive itu, drive kita terbatas hanya 5 giga gitu. Ya. Kalau ini, nah makanya dengan adanya itu, makanya kita yang sudah tidak terpakai sering dihapus. Kecuali Bapak Ibu upgrade ke G Suite, mungkin kan bisa lebih banyak penyimpanan. Kalau kami sih lebih saat ini lebih nyaman nyimpan di situ, karena kalau di hard disk kan terancam virus, error gitu ya. Iya, betul. Cuman kendalanya satu Bu, kalau nggak ada internet, gitu, seperti itu. Ya baik, ada lagi pertanyaan. Kalaupun yang mau langsung mungkin bisa langsung raise hand, nanti saya persilahkan. Oh ini di share materinya di grup katanya. Oh siap. Nanti ada link untuk semua materi ya. Oh ya, nanti ada link Bapak Ibu lengkap lah, bisa Ibu sedot, siapkan datanya saja. Bapak Ibu. Semangat nih, udah langsung mau belajar, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Pak Teddy, kalian nunggu ya, ini nunggu Bu siapa Bu Siti izin, karena kan tadi yang Pak Teddy itu sudah ini Pak ya, sudah daftar ya. Sudah daftar sehingga si add-on-nya itu nggak kelihatan Pak Arif. Iya, langsung muncul gitu ya. Langsung muncul lengkap. Ini saya masih ada akun yang memang masih murni nih Pak, belum diapa-apain nih Pak. Sudah muncul nggak Pak? Sudah Pak Arif. Sudah jelas, sudah kelihatan. Jelas. Dan ini kok ini kehadang share screen saya. Sebentar Pak. Ini Google. Nah, kemudian di sini ada, coba saya buka yang ini ya. Nah, ini link. Oh, ini udah muncul. Pura-puranya ini belum muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu link yang kemarin sempat kita share. Ini mohon maaf fotonya berdekatan karena sebelum Covid ya. 7 Desember Bapak Ibu. Jadi aman. Karena nggak pakai masker gitu. Jadi setelah Covid juga nggak apa-apa Pak Arif. Setelah Covid ya Pak, nanti di swab Pak. Ya, ini responnya ada 37. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy ya cara mengunduhnya, mungkin saya tidak mengulang.
sedikit menambahkan saja. Jadi untuk add-on itu ada di sini ya. Ini kan belum ditambahkan di akun ini. Ada di titik 3 di atas. Nah, ini ada add-on, Bapak Ibu. Add-on ini banyak sekali kita lihat. Klik di situ. Ini mudah-mudahan jaringan. Ini banyak sekali Bapak Ibu add-on. Nah, alhamdulillah di forum ini kita sudah menambah lagi termasuk ini ya. Nah, ini tinggal dipilih aja. Ketika memilih kan kita bingung mau apa gitu. Nah, tetapi ketika kita punya tujuan tertentu, tadi oke, udah kunci signature gitu ya. Kita klik aja di sini Bapak Ibu. Ini signature. Nah, ini ada kan? Oke. Nah, ini sudah ada. Yang sebelah kiri ya Pak Teddy ya? Sebelah kiri ini ya? Halo Pak Teddy? Halo Pak? Oh. Iya betul Pak Arif ya. Klik sebelah sini, nah kemudian install. Jadi harus diinstal Bapak Ibu. Nah, kalau yang Pak Teddy tadi sudah, nah diinstal. Sudah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, Google itu bisa kemana-mana. Nah, tinggal pilih akun. Mau akun yang mana gitu untuk di ini. Kebetulan saya pakai akun mana ya? Ini. Wah, passwordnya saya pakai itu. Nah, ini ada pilihan ini. Nah, tinggal ikuti saja tahapan-tahapannya karena ini sudah bekerja sama dengan Google, otomatis aman gitu. Aman data kita dari hack yang tidak bertanggung jawab ya. Nanti ini muncul. Oh, belum muncul ya. Jangan-jangan saya pakai akun yang lain tadi. Oke. Nah, itu Pak, nanti akan muncul di sini. Nah, ya itu. Jadi prosesnya ya, maksud saya prosesnya. Nanti mau time limiter tinggal ditambahkan saja time limiter gitu kan. Ini ada tim limiter, kemudian ada tim sheet. Nah, seperti itu. Saya yakin akan lebih mudah kalau Bapak Ibu langsung nanti ambil laptopnya langsung praktek gitu ya. Nah, itu mungkin sambil nunggu respon dari rekan lain. Mungkin Bapak Ibu juga Pak Ilham tadi sudah melakukan itu ya. Ini untuk yang belum pernah melakukan add-on. Oke Pak, siap sedot materi. Oh ya, belum Pak, belum bisa disedot karena belum kita siapkan. Nanti ada Nanti di grup WA ya, WhatsApp grup nanti WA. disampaikan. Ya, siap Pak. Siapkan aja kuotanya. Mudah-mudahan kuota internetnya sudah masuk Pak ya. Kami ini masih harus kemas ini, belum masuk. Saya udah lama Pak Arif, udah mau habis. Waduh, luar biasa. Belum kita Pak, untung kita kemarin ada kuota cadangan jadi pakai itu. Ya, silakan Bapak Ibu, kita lebih ke tanya jawab ya. Ini Pak Arif ada yang bertanya nih Pak Arif. Silakan di chat ya. Iya di chat. Ini mungkin saya bacakan aja ya biar nggak terlalu lama. Ya, silakan. Ini ada dari Bu Dwi Meikasari dari SMA 1 Lepak Pongo. Ini kayaknya terkait tentang upload di YouTube ya. Assalamualaikum. Bu, tutorial cara agar live streaming ke YouTube untuk merekam kegiatan dari Vcon-nya tanpa upload secara langsung itu biasanya pakai apa katanya. Jadi untuk live streaming nih dari Vcon kita ke YouTube. Pak Arif sudah jadi tadi live streamingnya? Belum ya? WP kayaknya ini Pak agak berat ini. Jadi saya tapi kalau memang mau di ini kan bisa sih aplikasinya ada. Oh, iya. Bu Siti mau ini Bu atau gimana? Ya. Silakan Ibu. Bu Saya Siti? bisa bantu jawab, tapi saya nggak bisa silakan. nentuin. Ya, apa-apa Bu. Silakan. Bisa ini Pak Arif bantu buka YouTube-nya ya. Bantu buka YouTube. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya ini Bu, dia melakukan Vcon Pak Teddy ya? Terus dia upload langsung ke YouTube gitu Bu? Pokoknya buka aja bagian YouTube itu. Oh, Nanti siap, ada ada tulisnya streaming atau Siap Bu. Nanti Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe ya. ada tulisannya streaming gitu. Yang penting kita buka YouTube-nya dulu. Siap Bu ini Bu. Ya, saya senang hati nih Bu biar Bapak Ibu bisa subscribe. Jadi kalau mau streaming nanti buka YouTube ya seperti tadi kalau kita mau upload nanti ada di sebelah kanan ya posisinya kalau belum sebelah kanan ada streaming, ada pilihannya gitu ya mau streaming atau mau upload gitu. Sudah ada pilihannya di kalau kata mau streaming tinggal klik streaming.
Ya, ini Bu ya. Klik tanda ini, kemudian streaming gitu. Oke, sip. Ya, Bu Siti. Arif, halo Pak Ya, Arif. Bu. Ya. Ya, Ya, Bu. Ya. ada ya saya lihat ada pertanyaan, bisa nggak dipakai berulang kali absennya? Oh iya iya. Halo? Pak kelewat kayaknya. Ya. Absennya bisa dipakai untuk berapa Iya. kali pertemuan gitu ya? Nah, Ya, Pak Teddy gimana komandan ini dari koordinator? Absennya Itu ternyata Google Form pun punya yang pakai, tapi berapa banyak yang tadi absen di situ gitu ya? Kalau misalnya 180-an ya kalau nggak salah ya. Kalau lebih dari kapasitasnya nggak bisa lagi dia. Oh gitu Bu ya. Ada berapa kapasitas peserta yang Respon. kalau misalnya pertemuannya Iya. banyak tapi yang absennya sedikit, kapasitasnya Ya. masih. Kalau dan untuk konfirmasi ya berarti nggak bisa, yang absen nggak boleh lebih dari itu gitu kapasitasnya. Nah, sebaiknya Ya. dibuat satu persatu aja absennya masing-masing, jadi masing-masing. Ya, baik Bu. Sebenarnya kalau absen itu udah per hari Bu, itu ada hari pertama, hari 2, hari 3, hari 4 gitu ya. Seperti itu. Cuman kalau yang ada tadi yang belum absen hari kemarin, boleh nggak absen lagi gitu? oh tanggalnya ya, tanggal mundur. Iya, tanggal mundur Pak. Iya. Sebetulnya sih kalau Gitu. tidak sempat mungkin nanti juga diberikan link lagi ya di grup yang hari pertama, Oh iya. kedua, Ada ya, ketiga. Betul. Nanti kalau seandainya di hari pertama memang masuk tetapi tidak sempat ngisi absen ya. Karena ada kejadian tahun kemarin juga pernah seperti itu, hadir tapi tidak sempat ngisi absensi. Biasanya kita berikan di grup WhatsApp ya gitu. Ya, baik, baik. Oh, ini Pak Arif mungkin saya yang melengkapi yang dari Bu Siti ya. Oke, saya Tentang yang absensi itu, Ya. mungkin pertanyaan dari Ibu ini, misalnya kita sudah bikin form ya, form absensi gitu ya. Kemudian apakah form ini bisa digunakan kembali untuk absensi pertemuan berikutnya? Mungkin yang saya pahami seperti itu gitu ya. Ya, betul. Baiknya memang Bapak Ibu satu absensi itu dipakai untuk satu kali pertemuan. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata pengen praktis, sebenarnya Bapak Ibu, ini kan sudah kita dari bentuk pertanyaan, kemudian kita klik respon. Tadi kan Bapak Ibu bisa ngedownload di sini ya, lihat respon di spreadsheet. Nah sebetulnya kalau ingin menggunakan form ini, masih form yang sama, Bapak Ibu bisa pakai, nah ini, klik yang titik 3 ini, kemudian hapus dulu Bapak Ibu, hapus semua tanggapan. Jadi kosongkan lagi absensinya. Nah, nanti ini bisa digunakan lagi kalau ini sudah dihapus tanggapannya. Gitu. Ini saya nggak ini mungkin misalnya ya, saya misalkan aja karena saya udah download nih, saya hapus ini. Nah, ketika kita sudah hapus ini, responnya kembali lagi ke 0. Nah, Bapak Ibu bisa share lagi absensi ini tanpa harus mengganti format, tanpa harus mengganti isi di dalamnya dan digunakan kembali. Atau kalau lebih praktis lagi sih sebetulnya Bapak Ibu bisa menggunakan, nah ini Bapak Ibu, buat salinan aja. Buat salinan, jadi istilahnya membuat absensi baru tanpa harus menghilangkan yang sebelumnya gitu. Buat salinan ini boleh kok. Jadi nanti akan ada 2, nah ini. Misalnya untuk tanggal berapa, formatnya masih sama tetapi harinya berbeda, itu bisa digunakan juga. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan format yang sama, nah ini. Mungkin itu tambahannya Bu Siti, Pak Arif. Ya, baik, baik. Terima kasih untuk use form ya, use form untuk yang form sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy. Baik, Bapak Ibu,
seperti itu untuk penggunaan form ya. Tapi tadi untuk sedikit yang YouTube tadi Bu Siti sudah menjelaskan bahwa itu live streaming gitu ya. Live streaming bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan bantuan aplikasi lain gitu. Jika Bapak Ibu di meeting mau ke YouTube bisa menggunakan aplikasi tambahan. Wah, Pak Arif, sepertinya kemarin ada yang Bapak ini kita dari peserta ya, biar nggak dari kita terus nih. Kayaknya kemarin dari peserta ada yang pengalaman menggunakan OBS ya. Nah, kemarin saya lupa namanya siapa, saya nggak catat nih. Tapi silahkan gitu. Karena OBS ini bagi yang sudah paham itu menarik karena kita bisa kayak punya studio sendiri, bisa setting layar di YouTube gitu ya. Nah, ini Bapak kemarin siapa saya lupa, pokoknya namanya ada lah di chat itu sempat. Silahkan OBS. Sama-sama kita pakai berarti Pak. Siapa kemarin tuh ya Pak? Aduh lupa saya. Silakan Bapak Ibu peserta kita berbagi saja. Barangkali kalau saya sendiri settingan pixelnya ini belum masih yang default ya untuk OBS. Bisa juga StreamYard. Kalau StreamYard ya memang langsung live ini untuk mengkonekkan. Belum ini. Siapa Pak Teddy? Adakah ini? Saya lupa namanya Bapak siapa ya kemarin. Oh, Raisen. Berbagi dengan kita untuk ini. Siapa ya kemarin ya? Stream ya di ini di media karena ya sebagai backup untuk di online kan ya di YouTube. Tentunya harus punya akun YouTube dulu, kemudian install OBS-nya, dan Bapak Ibu langsung bisa mempublikasikan. Seperti kendala mungkin kalau Pak Teddy ini punya roomnya luar biasa ya, bisa ratusan. Kalau Bapak Ibu nanti yang free itu kalau nggak salah sampai 100 Pak ya? Yang free ya, betul 100 Pak Arif. Ya. Jika nanti peserta Bapak Ibu membludak, itu bisa menggunakan OBS ya. OBS salah satunya mungkin yang kami ketahui untuk biar peserta ikut di room YouTube-nya Bapak Ibu gitu. Silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak Ilman mungkin nih, Pak Ilman Palah dari SMA mana nih? Pak Khairul Adam bisa berbagi ya, Pak? di rumah. Iya, digantung. Ya baik, ini kalau tidak ada mungkin Pak Teddy sedikit aja ya, ini tambahan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ya salah satunya mana Pak? Nah ini Bapak Ibu OBS ini. Ini sebenarnya udah saya setting, ini udah live, tapi jaringan saya nggak kuat, sehingga saya nggak berani Pak. Ini udah, nah ini tampilannya yang nanti akan ada di YouTube Bapak Ibu. Nanti sih settingannya tinggal harus setting ini, kita nyeting dulu, kemudian diatur streamnya kemana, kemudian aturnya kemana gitu. Nah tapi yang ini berhubungan dengan akun YouTube Bapak Ibu, stream key, kemudian servernya. Ini ada seperti yang sudah dijelaskan Ibu Siti tadi, itu akan muncul ketika kita akan streaming. Nah ini yang diambil kodenya Bapak Ibu. Kemudian kita save. Setelah itu aturan inputnya, input ini. Kemudian ketika sudah simpan, hilang ininya Pak. Nah nanti ada yang mau di source-nya gitu, nyari source-nya. Source-nya di sini, ini saya sudah tuliskan Webex. Jika Bapak Ibu nanti zoom, nanti bisa ditambahkan di sini. Ini source-nya, window capture. Apa kalau zoom nanti tinggal cari zoom gitu. Mungkin ini perlu bahasan yang tapi simple lah. Saya yakin Bapak Ibu bisa tutorialnya. Itu mungkin Pak Teddy, karena bapaknya tidak terdetek siapa yang sama menggunakan. Saya lupa kemarin nggak nyatet bapaknya siapa ya. Ya. Tapi sebenarnya memang di sini Pak Arif, kalau Bapak Ibu bingung, memang OBS ini
banyak dipilih orang ya untuk streaming, walaupun ada beberapa yang Ya. karena free nih Pak Arif ya. Ada juga kayak di Kalimantan itu mereka menggunakan StreamYard. StreamYard itu juga sama. Ya, Jadi betul. StreamYard itu juga bisa digunakan untuk langsung live streaming dari seperti ini ke YouTube gitu ya. Nah, di OBS ini memang kayak tadi Pak Arif sampaikan, itu bisa live streaming di Facebook, bisa live streaming di YouTube gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen benar-benar bisa, Bapak Ibu tinggal ini aja Bapak Ibu cari di YouTube gitu ya, tutorial bagaimana menghubungkan dari Vicon kita ke ke YouTube atau ke Facebook. Ini saya kebetulan sama Pak Arif, laptop saya kayaknya kalau saya streamingkan ke situ sudah nggak sanggup. Jadi makanya ini nggak, kalau waktu yang bubble menjaring tahap 1 kemarin saya sempat ada stream ke YouTube gitu ya. Ini saya nggak berani untuk, karena ini di pulau posisinya. Jadi khawatir di jalan tiba-tiba putus gitu. Siap Pak Teddy. Baik Pak Teddy, terima kasih untuk menambahkan ya berbagi pengalaman ya sebenarnya. Pengalaman mungkin Bapak Ibu juga banyak pengalaman lain untuk StreamYard ataupun ini. Kalau StreamYard sekolah kita kemarin sudah nyoba Pak. Jadi ada guru MIPA gitu untuk StreamYard. Jadi edisi perdana tapi nah rekan-rekan yang mau bergabung ayo nanti kunjungi kita StreamYard sama-sama gitu. Misalkan Bu Chandra Ardita dari SMA 1 Ibu ya. Salam kenal Bu, kita di grup yang sama tapi ketemu ini. Itu bisa nanti Bapak Ibu ngajar langsung lewat streaming YouTube. Kemarin hampir 300 Pak Teddy yang ikut, 350 siswa. Iya. Luar biasa Pak Arif. Ngajar, jadi ada bahasa Inggris kemarin itu sama BK Pak. Iya. Ya banyak ya, inovasi-inovasi. Bu Chandra, silakan berbagi Bu. Terima kasih Pak Arif. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat sore Bu. Kalau pengalaman sih belum banyak Pak, saya masih mau belajar. Jadi terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi saya masih mau belajar. Gitu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Chandra ini merendah nih padahal SMK 1 di ini. Ya baik Bu, terima kasih. Kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf, kami Pak Teddy, Bu Siti hanya menceritakan apa yang sudah kita lakukan biar kita bisa saling berbagi. ATM lah, arti, tiru, modifikasi seperti itu. Apa ini? Baik Pak Teddy, ini sudah jam 15.02 ya. Kita sampai jam berapa? Ada pertanyaan juga? Ya. Sepertinya sudah cukup kayaknya Pak Arif. Bapak Ibunya kalau nggak ada, kecuali ada pertanyaan lagi sih, gitu. Ya, ini ucapan terima kasih Pak yang ada Pak. Ini makasih Bu Siti dan Pak Teddy pencerahannya. Udah dibalas ya sama Ibu. Pak berarti Pak ini belum mendung cerah. Mungkin dari Bu Siti ada yang mau disampaikan Pak Arif sebelum ditutup nanti sebelum dikelas. Ya. Bu Siti Hawa, silakan Bu. Halo Ibu Siti. Sebelum kita sesi ini ada closing statement atau yang mau ditambahkan dari Ibu? Ya, oke. Baiklah, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah Absen, ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti kegiatan jaring tahap 2 pada hari ini ya dengan penuh semangat, walaupun kita dalam kondisi ya capek, kita juga habis ngajar ya, habis beraktivitas ya. Saya mengingatkan dan saya memotivasi jangan lelah, jangan pernah berhenti untuk terus menambah ilmu ya. Memang apa yang dikatakan bahwa mencari ilmu sampai ke liang kubur, karena kita
berusaha untuk mendidik peserta didik kita itu sesuai dengan zamannya. Sedangkan mereka beda zamannya dengan kita, berarti kita harus belajar karena mau menyesuaikan gitu ya dengan zaman didik kita agar transfer ilmu kita itu lebih mudah diterima gitu ya. Nah, kita terus berusaha, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata putus asa gitu ya. Kita insya Allah akan Allah mudahkan dan manfaatnya ya untuk diri kita sendiri gitu. Selain kita bisa juga berbagi kepada orang lain. Itu pesan saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ya. Mungkin itu saja. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, terima kasih, semangat berbaginya sangat luar biasa, dan rekan-rekan juga tetap ada di room ini untuk kita saling berbagi ya, berbagi untuk dunia pendidikan kita. Baik Pak Teddy, sebelum diakhiri, apakah kita ada sesi foto dulu Pak? Oh, harus ada Pak Arif. Oh, harus ada. Harus ada. Baik Bapak Ibu, silakan kameranya dinyalakan nih untuk sesi foto. Jangan sampai kayak kemarin banyak yang kosongnya gitu. Ada kali. Ya nggak apa-apa sih. Oh, artinya mati. Oke, baik Bapak Ibu nih ada Bu Arzia, bisa dinyalakan. Abu Ayu sudah. Kemudian, oh ini terus ganti nih. Ibu Seli, Ibu Arzia belum nih. Ini ada Bapak ya, Septianda belum nih. Ya Bapak Pak. Ayo. Saya takut salah nyebut lagi soalnya ini. Oke, baik. Bu Arzia belum ada ya? Ya? Ada berapa slide? Ada berapa ya ini ya? 3, 2. 2, 3, 1, 6. 3. Kayaknya ada 3 slide Pak Arif. 3 slide. Baik Bapak Ibu, kita mulai nih untuk slide pertama. Ada saya, Pak Septianda, Pak Arif, Pak Satria, Bu Siti Hawa, Ibu Ayu, Pak Adinata, Artika, Evi, Nindya, Rizka, Ibu Ros, Eka. Ini ganti terus nih. Kayaknya ada yang baru nyalain video. Baik, ini slide pertama saya ambil fotonya. Bapak Ibu semangatnya Bapak Ibu. semangat gitu ya kemarin. Ya semangat. Ya. 1, 2. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Ini slide pertama. Ntar Bapak Ibu, saya harus mindahin dulu nih fotonya. Ini tangan saya nggak bisa diam Pak Teddy. Ke efek Pak. Diturunkan aja nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke slide yang kedua Bapak Ibu. Dan kedua. Ini mudah-mudahan ini masih ada. Oh, sudah lengkap. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, ini ada di grup Bapak Ibu ya foto-fotonya. Kita ke slide terakhir. Wah, ini baru ada yang gabung nih. Iya. Slide terakhir. Ini banyak yang kosong di slide terakhir nih. 1, 2, 3. Wah, ini masih berapa? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Sudah Pak Arif, silahkan Pak Arif. Pak Teddy, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jika ke sekolah tetap muka, jangan lupa 3M-nya. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencuci tangan, Pak Teddy. Menjaga jarak, kemudian pakai masker Pak Arif. menggunakan masker. Kita di rumah ini aman, gitu ya. Kesehatan, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi dengan semangat yang sama ya, menggebu-gebu. Sama di hari Kamis untuk mengikuti materi
Ya, dari panitia kami mengucapkan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, kemudian gangguan teknis yang di luar kendala kami, Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf. Mari kita gunakan teknologi untuk merancang masa depan, bukan mengingat masa lalu. Seperti kata tadi ya. Kita mulai perkenalkan itu. Mungkin sekian dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam tangguh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Ilham nih paling semangat nih dari kemarin. Oke lah. Baik, Bapak Ibu, yang ada kegiatan lain bisa meninggalkan roomnya. Yuk, izin live. Pak, mau besok lagi, Pak? Oke. Beraktivitas. Besok ada. Terima kasih. Jangan lupa besok, Bapak Ibu. Ya. Bapak Pak. Ibu Mei, Ibu Mei, ini Ya. belum kedengaran suaranya dari tadi. Iya, ini saya nggak kalau bisa masuk kayaknya. menampilkan video. Ini sinyalnya nyangkut di laut ini kayaknya. Iya, lempar Kongo ini bisa. Mudah-mudahan bisa bagus nih. Kayak orang mau perkenalkan diri tadi. Gue dorong ibu tadi. Ibu ya. Pak Teddy, live kedua. Ya. Saya ini. Ya. Ini dari apa mati? Ingat lah. Jaringan saja. Baik, Bapak Ibu, ruangannya tutup. Sampai ketemu lagi besok. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dian, terkira itu udah nggak ada.